Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nur Puji Rahayu. Oke, kali ini kita akan belajar terkait penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar masih pada materi matematika kelas 7 semester ganjil. Oke, jadi kenapa sih kita perlu untuk belajar terkait operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar ini? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali masalah yang hubungannya atau konteksnya sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, bahkan perkalian juga, baik itu kita sadari atau tidak. Bisa jadi itu adalah ketika kita jual beli di pasar atau dalam produksi suatu perusahaan dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, harapannya setelah kita memahami konsep penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian dalam bentuk aljabar ini, kita dapat dengan mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu. Oke, jadi kita mulai dengan contoh masalah ya di sini. Jadi, Pak Munir membeli persediaan buah untuk dibagikan kepada para tamunya. Jadi, Pak Munir ini sedang, ada hajatan di rumahnya dan ada tamu yang datang, gitu ya. Kemudian Pak Munir membeli 2 keranjang buah apel, apel ya, 2 keranjang buah apel dan 3 keranjang buah jeruk, itu pertama. Nah, setelah dibagikan kepada para tamunya, sisa dari buah Pak Munir itu masih 1 keranjang buah apel dan juga 1 keranjang buah jeruk. Nah, untuk persediaannya, untuk nambah persediaan, kemudian Pak Munir membeli lagi 2 keranjang buah apel dan 1 keranjang buah jeruk. Nah, pertanyaannya, berapa banyak persediaan Pak Munir sekarang? Jadi persediaan buahnya sekarang ini masih berapa totalnya gitu ya. Nah, jadi untuk ini, kita pakai pemisahan. Jadi, 1 keranjang buah apel kita misalkan dengan X. Ingat variabel itu pemisalan ya. Kemudian 1 keranjang buah jeruknya kita misalkan dengan Y. Ada X dan ada Y. X untuk apel dan Y untuk jeruk. Nah, sekarang Pak Menteri tadi membeli pertama kali 2 keranjang buah apel, berarti 2X. Kemudian 3 keranjang buah jeruk, berarti 3Y. Kita tulis 2X plus 3Y. Nah, setelah dibagikan, masih ada sisa buah, 1 keranjang buah apel dan 1 keranjang buah jeruk. Bisa kita tulis 1X dan 1Y, atau cukup kita tuliskan X dan Y saja. Jadi kenapa seperti itu? Dalam penulisannya itu, koefisiennya hanya 1. Koefisien ini tidak harus kita tuliskan. Jadi misal itu negatif 1X, boleh ditulis dengan negatif X saja. Begitupun untuk 1X, boleh ditulis dengan X saja. Seperti itu. Nah, kemudian bisa kita tulis 2X plus 3Y plus X plus Y. Nah, tadi Pak Munir membeli lagi, membeli sebanyak 2 buah keranjang apel dan 1 keranjang buah jeruk. Nah, berarti kita tuliskan 2X dan Y. Kemudian kalau kita tulis keseluruhan, bentuk aljabarnya menjadi 2X plus 3Y plus X plus Y plus 2X plus Y. Atau 2X tambah 3Y tambah X tambah Y ditambah 2X ditambah Y. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi di sini operasi penjumlahan dan pengurangan itu pada bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Nah, ingat suku sejenis kemarin apa? Suku yang memiliki variabel yang sama dan juga pangkat pada variabelnya sama besar. Harus diingat-ingat. Nah, caranya adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Ingat, di sini yang dioperasikan adalah koefisiennya dan hanya koefisien memiliki variabel-variabel sejenis atau sama. Nah, kemudian tadi jadi ada 2X plus 3Y plus X plus Y plus 2X plus Y. Maaf, ada garis di atas tanda tanda tambah. Jadi pertama kita harus kelompokkan dulu dalam suku-suku sejenisnya. Nah, di sini kalau kita lihat 2X berarti dengan variabel X, kebetulan semuanya variabelnya memiliki pangkat 1, jadi semua sama, tinggal mengelompokkan antara
variabel X dan variabel Y-nya. Di sini sudah ada 2X ditambah X ditambah 2X ditambah 3Y ditambah Y ditambah Y. Nah, kita bisa operasikan di sini. Jadi dalam kurung itu cuma untuk memudahkan kita. Jadi koefisien disatukan gitu ya untuk variabel yang sama. Jadi kita bisa mengoperasikan atau menambahkan koefisien dengan mudah. Di situ 2 ditambah 1 ditambah 2 itu yang variabelnya X, kemudian ditambah lagi dengan 3 ditambah 1 ditambah 1 untuk yang variabelnya Y. Itu hasilnya adalah 5X dan 5Y. 5X plus 5Y, maaf. Nah, jadi persediaan buah Pak Munir sekarang itu ada 5X plus 5Y kalau dalam bentuk aljabar, itu berarti ada 5 keranjang buah apel dan 5 keranjang buah mangga. Gitu ya. Nah, itu kelompokkan suku sejenis, kemudian ada dijumlahkan atau dikurangkan koefisien pada suku sejenisnya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Nah, contohnya tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Di sini ingat, kalau ada kata-kata di sini, ini penjumlahan. Berarti itu dikelompokkan 7A ditambah 4B di dalam kurung dan diberi tanda tambah. Karena ini penjumlahan, ditambah dengan dalam kurung 8A dikurangi 6B. Nah, kita jabarkan 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah, karena tadi penjumlahan ditambah dengan negatif 6B. Nah, kemudian kita kumpulkan dengan yang sejenis. 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Nah, di sini kita tinggal mengoperasikan saja 7 ditambah 8 dan 4 dikurangi 6. Nah, di sini hasilnya 15A ditambah negatif 2B. Atau bisa saja kita tuliskan langsung 15A negatif atau dikurangi 2B. Karena kalau kita ingat kembali, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi ditambah negatif 2B menjadi dikurangi 2B, seperti itu ya. Nah, ini contoh selanjutnya. Kalau di sini adalah pengurangan. Ingat, pengurangan. Jadi tandanya atau tanda operasinya adalah pengurangan, bukan plus atau penjumlahan ya. Jadi 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. 7A plus 4B dikurangi 8A negatif 6B. Dikurangi. Jadi nanti kita penggunaannya ke belakang itu menggunakan tanda pengurangan. 7A ditambah 4B, kalau kita jabarkan, 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi negatif 6B. Nah, lalu kita kumpulkan dengan suku sejenisnya, berarti 7A dikurangi 8A ditambah 4B, positif 4B, nah, ini ditambah 6B. Kenapa bisa plus 6B? Karena negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Di situ ada negatif kali negatif 6B. Nah, berarti menjadi positif 6B. Kemudian kita operasikan, koefisiennya 7 dikurangi 8 menjadi negatif 1A, dan 4 ditambah 6 menjadi 10B. Hasilnya negatif A plus 10B. Nah, di sini ada contoh yang mana kita harus mencari nilai dari variabel. Nilai dari variabel yang ada dalam bentuk aljabar. Di situ ada persamaan bentuk aljabar 7A ditambah 4 sama dengan 18. Kita diharuskan mencari nilai dari A tersebut, variabel A tersebut. Nah, di sini kalau kalian lihat di sebelah kiri, itu 7A ditambah 4 sama dengan 18. Kemudian di bawahnya 7A sama dengan 18 dikurangi 4. 7A sama dengan 14, A sama dengan 14 dibagi 7, A sama dengan 2. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita jelaskan sekilas. Jadi 7A ditambah 4 sama dengan 15. Nah, untuk dapat mengetahui nilai dari A ini, kita hilangkan dulu unsur-unsur yang lain. Nah, di situ agar tujuannya apa? Agar A ini sendiri dalam satu ruas sendiri. Jadi nanti bisa dicari hasilnya A sama dengan gitu ya. Nah, di sini 4 agar jadi 0 harus dikurangi dengan 4. Nah, karena di ruas kiri itu 4 dikurangi 4, maka di ruas kanan harus sama, juga dikurangi 4, yaitu 18 dikurangi 4. Jadi 7A ditambah 4 dikurangi 4, hasilnya 7A, karena 4 dikurangi 4 adalah 0. Kemudian 18 dikurangi 4,
hasilnya adalah 14. Jadilah 7A sama dengan 14. Nah, di bawahnya nanti juga sama. 7A itu adalah hasil dari 7 dikali A. Nah, lawan dari perkalian itu pembagian. Jadi bagaimana kita menghilangkan nilai 7 ini untuk dapat variabel A itu dengan cara 7 dibagi dengan berapa hasilnya 1. Agar variabel A ini memiliki koefisien 1. Berarti 7 dibagi 7 sama dengan 1. Seperti itu ya. Itulah kenapa yang kalau teman-teman lihat di tulisan yang hitam itu langsung kita 7A sama dengan 14, kemudian bawahnya langsung A sama dengan 14/7. Karena 7 dibagi 7 itu 1 dan koefisien 1 tidak perlu dituliskan, maka di situ hanya dituliskan A seperti itu. Nah, karena di ruas kiri itu dibagi 7, maka di ruas kanan juga harus dibagi 7. Maka di ruas kiri 7 dibagi 7A, kemudian di ruas kanannya 14 dibagi 7. Maka hasilnya A sama dengan 2. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, inilah kita temukan bahwa nilai dari variabel A ini adalah 2. Nah, apakah betul bahwa A ini adalah 2? Kita coba masukkan dalam persamaan bentuk aljabar tadi. 7A, berarti kalau A-nya 2, berarti 7 dikali 2. 7 dikali 2, 14, ditambah 4, sama dengan 18. Berarti betul bahwa nilai dari A adalah 2. Seperti itu. Oke. Perkalian bentuk aljabar. Masih dalam materi aljabar juga. Di sini konsepnya sama, hanya saja kalau perkalian itu tidak ada aturan khusus ya teman-teman, tidak ada syarat khusus untuk suatu suku bisa dioperasikan dengan suku yang lain, itu tidak ada. Yang pastinya ketika kita mengalihkan suatu suku dalam persamaan aljabar, bentuk aljabar, nah setiap suku itu dikalikan, walaupun koefisien beda, variabel beda, jenisnya beda, tapi dengan memperhatikan pangkat dari masing-masing variabelnya. Jadi, yang lainnya tetap dikalikan, koefisien, konstanta, variabelnya dikalikan semua. Untuk pangkat nanti kita ada pembahasan lebih lanjut. Nah, di sini perkalian dilakukan dengan mengoperasikan koefisien, variabel, pangkat, dan konstanta antar suku. Seperti itu. Oke, kita ada contoh 2x dikali 3. Nah, di sini koefisien 2 kita kalikan dengan konstanta 3. 2 dikali 3, 6. X tetap 6 dikali X, hasilnya 6X. Seperti itu ya. Jadi 2X kali 3 sama dengan 6X. Kemudian 5Y dikali 2, 5 dikali 2, 10, berarti 10Y. Kemudian di sini ada 2A dikali 3A. Jadi ada dua suku, keduanya sama, variabelnya A, sama-sama berpangkat 1, kemudian koefisiennya 2 dan 3. Nah, di sini 2 dikali 3, koefisien dikali koefisien itu 6, hasilnya 2 kali 3, 6. Kemudian A dikali A sama dengan A kuadrat atau A pangkat 2. Kenapa bisa seperti itu? Jadi, ingat, dalam operasi perkalian bentuk aljabar, pangkat dari variabelnya itu dijumlahkan. Ya. Jadi, kalau pangkat itu dijumlahkan. Kalau itu pangkat dijumlahkan, kalau pembagian dikurangi. Untuk pembagian kita bahas lebih lanjut lain waktu. Di sini 2A dikali 3A. Di sini A memiliki variabel yang berpangkat 1. Nah, kan? A itu variabel dengan pangkat 1. Baik itu 2A, yaitu 2A pangkat 1, dan juga 3A, 3A pangkat 1. Nah, di sini, nah, jadi pangkatnya di sini, pangkat 1 ini dijumlahkan. Sedangkan koefisiennya 2 dan 3 itu kita kalikan. Nah, itulah jadi kenapa 2 dikali 3 itu 6, kemudian A pangkat 1 kali A pangkat 1 menjadi A pangkat 2. Karena pangkatnya dijumlahkan 1 tambah 1 adalah 2. Jadi, ditemukan hasil dari 2A dikali 3A sama dengan 6A kuadrat. Nah, ini tadi ada dua suku yang di bawahnya 4M dikali 2N. Dua suku yang masing-masing variabelnya berbeda. Ini tidak dipermasalahkan dalam perkalian, jadi langsung dikalikan saja. Koefisien 4 dikali koefisien 2, 8, kemudian variabel M dikali N adalah MN, hasilnya 8MN. Nah, di bawahnya itu sama, ada konsep pangkatan juga. Jadi ada variabel A kuadrat dikali 2A. A kuadrat memiliki koefisien 1, tidak ditulis ya.
koefisien 1 dikalikan dengan koefisien 2, hasilnya 2. Kemudian A pangkat 2 dikali A pangkat 1. Maka pangkat 2 ditambah pangkat 1, hasilnya adalah pangkat 3. Maka ditemukan hasil 2A pangkat 3. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengenal sifat-sifat operasi hitung dalam aljabar, bentuk aljabar. Yang pertama ada sifat komutatif. Komutatif itu berlaku sebaliknya ya maksudnya teman-teman. Jadi walaupun kita letakkan itu acak, baik itu di depan dulu atau di belakang atau bagaimana, itu hasilnya akan tetap sama. Namun sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, di situ ada A ditambah B, hasilnya akan sama dengan jika B ditambah A. Begitupun dalam perkalian, jika A dikali B, hasilnya akan sama dengan B dikali A. Oke, kita langsung pada contoh. Contohnya ada 2x ditambah 3x. Apakah hasilnya nanti akan sama dengan 3x ditambah 2x? Sama. 2x ditambah 3x hasilnya 5x, dan 3x ditambah 2x hasilnya juga 5x. Jadi terbukti bahwa betul sifat komutatif berlaku pada operasi penjumlahan bentuk aljabar. Nah, bagaimana dengan perkaliannya? Di situ ada 4m dikali 2n. Apakah hasilnya akan sama dengan 2n dikali 4m? Sama. Koefisien 4 dikali 2 adalah 8, m dikali n, mn. Hasilnya 8mn. Begitupun dengan koefisien 2 dikali 4 juga 8, n dikali m juga mn. Penulisan mn atau mn itu sama saja, tapi ingat kembali lagi, penulisan bentuk aljabar bagusnya kita tulis sesuai urutan. Urutan abjad, kemudian urutan variabel yang memiliki pangkat tertinggi, seperti itu ya. Nah, untuk contoh di bawahnya, ada 2P dikali Q pangkat 2. Apakah hasilnya akan sama dengan Q pangkat 2 dikali 2P? Sama. 2 dikali koefisien 1Q, itu berarti 2 kali 1, 2. Kemudian P dikali Q kuadrat, juga tetap P Q kuadrat. Hasilnya 2P Q kuadrat. Juga sama dengan Q kuadrat, Q pangkat 2 dikali 2P, hasilnya juga 2P Q pangkat 2. Nah, selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi sini ada lebih dari dua suku ya. Lebih dari dua suku yang mana ada dua suku atau beberapa suku yang dikelompokkan dalam satu. Pengelompokannya itu ditandai dengan ditulis di dalam kurung. Nah, asosiatif ini juga berlaku dalam operasi penjumlahan dan juga perkalian. Nah, di situ ada A ditambah dengan kelompok B ditambah C. Apakah hasilnya sama dengan jika A dikelompokkan dengan B kemudian ditambahkan dengan C? Perkalian juga sama, apakah A dikali dalam kurung B kali C, hasilnya akan sama dengan dalam kurung A dikali B dan dikalikan dengan C. Langsung kita lihat ke contohnya. Di situ ada 2x ditambah dalam kurung 3x plus 4x. Kemudian di ruas kanan ada dalam kurung 2x ditambah 3x ditambah 4x. Apakah hasilnya nanti akan sama? Kita operasikan. Kebetulan semuanya sama, variabel x dan berpangkat 1. Jadi bisa kita operasikan semua. Nah, 2x tetap ditambah dengan 3x ditambah 4x. 3 ditambah 4, 7. Menjadi 7x. Untuk ruas sebelah kanan, 2x ditambah 3x, hasilnya adalah 5x ditambah 4x tetap. Hasilnya 2x ditambah 7x, 9x, dan 5x ditambah 4x juga 9x. Jadi hasilnya sama. Terbukti bahwa sifat asosiatif ini berlaku dalam operasi penjumlahan bentuk aljabar. Bagaimana dengan perkaliannya? Nah, di sini ada 3n dikali dalam kurung 2n dikali n kuadrat. Apakah hasilnya nanti akan sama dengan dalam kurung 3n kali 2n dikalikan dengan n kuadrat? Nah, hasilnya sama. Jadi 3n kita tulis dikali dengan 2n kali n kuadrat. 2n itu n pangkat 1 ya. Jadi 2n kali n kuadrat menjadi 2n pangkat 3. Nah, untuk ruas kanannya ada 3n kali 2n. Berarti 6n pangkat 2 dikali
dengan N pangkat 2. Untuk hasil akhir 3N dikali 2N pangkat 3 hasilnya 6N pangkat 4. Diruaskan juga sama 6N pangkat 2 dikali N kuadrat, itu hasilnya adalah 6N pangkat 4. Jadi juga bisa kita simpulkan bahwa sifat asosiatif berlaku pada operasi perkalian bentuk aljabar. Masih ada satu lagi, nah ini sifat distributif. Distributif dalam perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Atau bisa kita tulis A dikali B ditambah C, jadi tidak ada tanda kalinya kalau sudah ada buka kurung ya, dalam kurung. Itu sama dengan AB ditambah AC. Nah, seperti ini, jadi A dikalikan B, A dikalikan C. Hasilnya A dikali B ditambah A dikali C untuk ilustrasinya. Nah, langsung kita masuk ke contoh. Itu ada 2X dikali 3X plus 4. Maka 2X dikali 3X, kemudian ditambah, karena di situ tandanya ditambah ya, ditambah 2X dikali 4. Nah, 2X kali 3X adalah 6X kuadrat, dan 2X kali 4 adalah 8X, dengan dipisahkan tanda tambah atau penjumlahan. Kemudian ada 3 dikali 2A plus B kuadrat. Nah, 3 dikali 2A ditambah 3 dikali B pangkat 2. Hasilnya 3 kali 2A, 6A ditambah dengan 3 dikali B kuadrat, hasilnya 3B kuadrat. Nah, untuk yang paling bawah ini ada 2 kelompok yang akan dikalikan ya. Jadi ini ada pengurangan juga, bisa jadi itu tandanya plus-plus semua atau penjumlahan semua, bisa jadi ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan. Jadi untuk ini kita kalau mudahnya seperti ini. Jadi dalam masing-masing kelompok ada bagian depan dan belakang. M ada di bagian depan, 3 di bagian belakang. Kemudian di kelompok satunya N di bagian depan, negatif 2 ada di bagian belakang. Jadi kalau biasanya kita mudahkan seperti ini. Depan dikali depan, depan dikali belakang, belakang dikali depan, belakang dikali belakang. Seperti itu. Jadi M kita kalikan dengan N yang di depan, kemudian M kita kalikan juga dengan yang di belakang, negatif 2. Kemudian untuk 3 yang belakang, ini kita kalikan dengan N yang di depan, kemudian 3 kita kalikan juga dengan negatif 2. Nah, itu sudah ada. Hasilnya M dikali N sama dengan MN, M dikali negatif 2 sama dengan negatif 2M, kemudian 3 dikali N itu 3N, dan 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Nah, kalau kita tulis hasil akhirnya, MN negatif 2M plus 3N negatif 6. Nah, itu untuk hasil akhirnya. Oke, mungkin itu dulu pembelajaran kita kali ini. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum chat. Terima kasih, semangat belajar teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.